adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Duren Jaya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya Kak. Ya benar Kak. Iya, kakak berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau ngapain Kak? Kita hari ini mau memulai ibadah online kita dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Di dalam dari lautan lebih tinggi, dari langit lebih luas, dari samudra, oh oh sungguh indah. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tilihlah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak, kebaikan Tuhan Yesus itu banyak sekali loh di saat pandemi ini. Iya, banyak, kita Kak. masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih lagi Tuhan Yesus mau ampuni dosa-dosa kita. Iya benar, adik-adik tidak boleh takut ya menceritakan semua kebaikan Tuhan yang dialamin. Ya, kita angkat pujian Stop Ku Mau Katakan sambil bangkit berdiri. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Dengarlah hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kak Uli, Tuhan Yesus baik gak sih? Loh, kok kakak tanya begitu? Pasti baik dong. Iya sih, tapi kenapa ya COVID gak selesai-selesai ya Kak ya? Ingat Kak, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan penuh harapan. Berarti apapun rancangan Tuhan itu baik buat kita ya Kak ya? Iya benar Kak. Adik-adik, benar tuh kata Kak Uli. Apapun rancangan Tuhan, itu semuanya baik buat kita. Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang baik buat kita. Adik-adik kita angkat pujian ya, Allah itu baik. Semuanya sambil bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik tahu nggak? Kakak tahu nggak? Ada Iya. satu pribadi loh yang tidak pernah lupa dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita semua. Siapa ya adik-adik? Siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kakak, siapa Kak? Siapa yo? Ya benar. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta kita sekolah minggu hari ini, jangan lupa ya, kita tetap ibadah online. Walaupun ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa tetap memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulkan dalam amplop ya adik-adik. Nanti boleh diserahkan melalui Sintua daerah atau langsung ke gereja, atau juga bisa ditransfer ke rekening ke gereja. Adik-adik, tolong jangan lupa ya, bisa dikasih namanya, dari siapa dan week berapa ya. Adik-adik, kakak tunggu loh persembahannya. Adik-adik, saat ini kita tetap ibadah online. Jadi adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap makanan yang sehat, tetap minum vitamin. Dan jangan lupa tetap berdoa juga ya adik-adik ya. Supaya kita tetap sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan. Kak, kayaknya ada yang berulang tahun ya Kak ya? Iya, ada nih. Adik-adik, kita lihat yuk. Dalam 1 minggu ini yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sama-sama yuk kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum ya Kak ya. Iya, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian sambil lipat tangannya, sambil bernyanyi apa Kak? Saya mau ikut Yesus. Oke. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang baik, dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak kami Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Durenjaya.
Sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun secara online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran anak-anak kami, sehingga firman-Mu yang mereka dengarkan Tuhan, boleh mereka pahami dan boleh bertumbuh di dalam hati mereka sebagai bekal hidup mereka. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Kembali Inang, kita ketemu lagi dengan Inang dalam ibadah sekolah minggu anak HKBP Duren Jaya. Hari ini, minggu ini, kita akan mendengarkan khotbah dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Semua udah buka Alkitabnya? Baik, Inang bacakan untuk kita semua baca di rumah ya. Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik udah pernah dengar cerita tentang doa Yesus di Taman Getsemani ini kan? Sudah sering kita dengarkan di khotbah menjelang hari Jumat Agung, menjelang hari penyaliban Yesus Kristus. Di Taman Getsemani ini, Yesus bergumul dengan sangat luar biasa. Ini menjadi pergumulan Yesus yang terberat. Kenapa kok pergumulan Yesus yang terberat? Karena ini merupakan pergumulan Yesus menjelang disalibkan, menjelang Yesus naik ke kayu salib. Yesus harus bergumul untuk kesalahan, untuk dosa yang tidak dia perbuat.
Yesus harus bergumul, harus disalibkan hanya untuk dosa-dosa kita, untuk kesalahan kita. Sedih nggak? Kita harus menanggung dosa, hukuman yang diberikan kepada kita tanpa kesalahan yang kita lakukan. Itu yang dialami oleh Yesus. Bukannya Yesus takut untuk disalibkan, bukannya Yesus tidak mau. Tetapi Yesus sebagai manusia juga sedih, dia ketakutan. Di sini tadi dikatakan Yesus gentar. Yesus merasakan sedih dan gentar. Akhirnya apa yang dilakukan? Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia menyuruh murid-muridnya duduk di pintu gerbang dan dia masuk ke Taman Getsemani dengan siapa tadi? Dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bertiga murid Yesus menemani Yesus di Taman Getsemani. Lalu kata Yesus tadi di ayat 36, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu Yesus maju sedikit dan berdoa. Apa doa Yesus tadi? Di ayat 39 tadi, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Melainkan kehendak Bapa lah yang jadi. Yesus tidak memaksakan doanya. Kalau Yesus dari segi kemanusiaannya, Yesus takut harus ke kayu salib. Itu makanya Yesus berdoa, jikalau mungkin Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ada nggak cara lain supaya tidak disalibkan? Tetapi lalu Yesus kembali lagi ke murid-muridnya. Apa yang didapati Yesus? Iya, murid-muridnya tertidur. Padahal tadi Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Tetapi Yesus mendapati mereka tertidur. Apa kata Yesus ke Petrus? Tidakkah engkau bisa 1 jam saja berjaga-jaga menunggu aku? Mereka terdiam. Lalu Yesus untuk kedua kalinya pergi lagi, maju lagi, dan dia berdoa. Dia menyatakan doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Terakhir, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Berapa kali Yesus berdoa? 3 kali. Yesus balik tadi yang kedua kalinya, murid-muridnya masih tertidur juga. Untuk ketiga kalinya Yesus pergi lagi dengan doa yang sama. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu, biarlah berlalu Tuhan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Dan Yesus pergi ke murid-muridnya lagi, mendatangi 3 muridnya, tetapi mereka sudah tertidur. Yesus sedih. Yesus merasa sendiri menghadapi pergumulan itu. Dia membayangkan sebentar lagi akan disalibkan untuk kesalahan, untuk dosa yang tidak dia lakukan. Untuk siapa Yesus disalibkan? Untuk dosa Inang, untuk dosa adik-adik semua, untuk dosa kita. Sedih nggak? Nah, kira-kira dari cerita ini, apa sih yang ingin kita renungkan? Yesus di dalam pergumulannya yang terberat, detik-detik Yesus akan disalibkan, Yesus tetap setia di dalam doa. Dia tetap berserah kepada Allah Bapa. Dia berdoa. Kita udah sama-sama dengar tadi doa Yesus. Apa yang dikatakan Yesus di terakhir doanya? Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi di sini Yesus memberikan teladan kepada kita untuk selalu setia di dalam doa. Artinya berdoa merupakan kewajiban setiap orang percaya. Berdoa menjadi kewajiban setiap
anak-anak Tuhan, kita harus berdoa. Inang mau tanya, siapa yang setiap hari rajin berdoa? Berapa orang? Boleh tunjuk tangan di rumah, saya Inang. Boleh nanti di YouTube, saya Inang. Oke, pertanyaan berikutnya, kapankah kamu berdoa? Atau hanya pas mau makan lalu berdoa, atau lauknya enak baru berdoa, kalau lauknya nggak suka nggak mau berdoa, langsung diam aja dengan cemberut makan? Bukan begitu ya? Iya, kita harus berdoa setiap saat, mulai pagi bangun tidur, mau makan, mau tidur berdoa lagi, berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tidur. Tuhan, jagai kami. Tuhan, bangunkan kami esok pagi. Karena kalau kita bisa bangun besok pagi, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan. Lalu ketika kita udah bangun pagi, apa doa kita? Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, Engkau membangunkan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami. Benar. Jadi kita harus tiap hari berdoa. Doa menjadi nafas kehidupan orang Kristen. Doa menjadi sumber kekuatan kita di dalam menghadapi pergumulan di dunia ini. Doa menjadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi COVID saat ini. Setahun kita sudah di rumah. Belajar di rumah, gereja di rumah setahun. Ada yang kena COVID? Ada di antara adik-adik, mama papa kita ada. Tetapi kita berserah, Tuhan sembuhkan, amin. Ya, Tuhan sembuhkan, amin. Lalu bagaimanakah kita berdoa? Apakah kita harus memaksakan doa kita? Kembali Yesus memberi teladan kepada kita untuk berdoa, teladan berdoa, bahwa kita tidak bisa memaksakan keinginan kita terhadap Tuhan. Tadi, kalau bisa Tuhan, Yesus memohon, kalau bisa cawan ini berlalu. Yesus memohon, tetapi bukan kehendakku. Kembali diserahkan, kehendakmu lah Bapa yang jadi. Ya, kehendakmu lah Bapa yang jadi. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita, tetapi kita nyatakan semuanya dengan jujur apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dan pada saatnya Tuhan akan menjawab doa kita dengan waktu Tuhan, dengan yang terbaik menurut Tuhan. Artinya apa? Tidak semua doa kita, keinginan kita Tuhan kabulkan. Karena keinginan kita belum tentu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Makanya kita berdoa itu kok belum dijawab, gak usah sedih. Tuhan tidak jawab sekarang, besok, lusa, seminggu, setahun lagi Tuhan akan jawab sesuai waktunya Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kalau sekarang ada yang sakit, udah berdoa 2 minggu, 3 minggu masih belum sehat juga, gak apa-apa, terus berdoa. Mungkin kita dikasih sakit supaya bisa istirahat lebih lama, supaya lebih sering baca Alkitab, supaya kita lebih sehat lagi. Ya, jadi gak usah sedih, tetap berdoa. Kembali. Di dalam pergumulan kita pun kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Kemudian apa lagi? Iya, doa tidak melihat keadaan, tidak melihat tempat. Dimanapun kita harus berdoa. Kalau makan di restoran, doa enggak? Atau malu lihat temannya? Oh iya, temanku itu enggak pernah doa, ikut enggak usah berdoa, enggak apa-apa. Tidak, jangan ikut-ikutan. Kita harus kasih contoh bahwa kita seorang Kristen harus berdoa. Makan di restoran, di tempat umum juga enggak apa-apa, kita harus berdoa. Tundukkan kepala, enggak usah kuat-kuat doanya. Tundukkan kepala, berdoa. Ya,
Jadi setiap saat tanpa melihat keadaan kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita untuk tetap berdoa. Berdoa kapan? Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di sukacita dan duka cita kita pun kita harus tetap berdoa. Nah, kiranya anak-anak sekolah minggu Durenjaya menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat di dalam berdoa, rajin berdoa. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita di dalam berdoa. Karena doa tadi adalah nafas kehidupan orang percaya dan tidak ada doa yang sia-sia, dan Tuhan akan menjawab semua doa kita sesuai dengan waktu Tuhan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia di dalam doa. Sebagaimana anak-Mu Tuhan Yesus di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, yang selalu berserah kepada Tuhan, dengan tidak memaksakan kehendak-Nya, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kiranya Tuhan Engkau ajar dan mampukan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Durenjaya, untuk dapat berdoa dengan jujur, untuk dapat berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau berkati semua anak-anak, kedua orang tuanya. Engkau cukupkan Tuhan setiap yang kami butuhkan. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan orang tuanya untuk dapat mendidik membesarkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik tetap menjadi pelaku firman Tuhan yang baik ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik sambil kita angkat pujian, apakah Uli? Kita nyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Oke. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Inang dan semua kakak sekolah minggu menyampaikan selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa COVID masih ada, kita harus lakukan 5M. 5M yang pertama apa? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan bergizi, dan menghindari kerumunan. Nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah pergi ke mall dulu. Kita tetap di rumah supaya kita tetap sehat. Kita sama-sama berdoa, COVID berlalu. Oke? Shalom.